Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat, walafiat, dan dimudahkan segala urusannya. Dan semoga aktivitas serta rezeki yang didapatkan hari ini semoga Allah beri keberkahan. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di channel Durian Lampung Tengah. Dan di minggu yang lalu saya tidak datang ke sini karena satu lain hal, dan alhamdulillah untuk hari ini bisa silaturahim lagi seperti biasa untuk banyak belajar dan juga berbagi seputar perawatan durian. Nah, di kebun Loh Junawi Farm ini sekarang sedang dilakukan pruning atau pengurangan cabang, yang mana tujuannya nanti ketika yang diharapkan nantinya untuk pohon yang sedang memasuki program generatif ada kemarau. Jadi ketika nantinya daun baru menua, kemudian dilakukan treatment pemberian pupuk MKP. Akan tetapi ketika nantinya di bulan depan ini antara akhir Juli ataupun Agustus tidak terjadi kemarau, maka akan dilanjutkan saja program vegetatif atau pertumbuhan. Nah, di minggu yang lalu untuk saya sendiri sebagai pemula cukup disayangkan ketika mendengar perselisihan antara, ya saya sebutnya orang-orang yang jadi panutan lah untuk di grup-grup durian, yaitu perselisihan tentang hasil dari durian yang dihasilkan dengan program full organik dan semi organik. Nah, saya berharap bisa cepat diselesaikan dan mudah-mudahan bisa seperti semula lah, agar paling tidak buat kami-kami, buat saya tentunya yang masih baru, masih pemula, bisa mendapatkan banyak pelajaran lagi seputar perawatan durian. Nah, untuk tema hari ini, temanya tidak akan membahas tentang perselisihan, akan tetapi ada sedikit mungkin menyinggung tentang pupuk. Nah, jadi untuk tema hari ini khusus buat pemula, yaitu pupuk apa yang akan dipakai atau diterapkan ketika teman-teman akan menanam durian tentunya. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran, dan saya akan coba bagikan atau jelaskan secara garis besarnya saja. Nah, jadi untuk pemupukan atau pupuk yang diterapkan untuk pohon durian itu terbagi menjadi 3. Jadi yang pertama yaitu pupuk organik atau full organik. Sebagaimana kita tahu bahwa pupuk full organik itu bisa didapatkan atau dibuat itu dari baik itu kohe, kemudian dari tumbuhan yang kesemuanya bisa saja difermentasi. Kalau untuk kohe sendiri bisa saja dari kohe kambing, sapi, ataupun kalau sekarang mungkin yang lagi rame vermikompos, yaitu kotoran dari bekas cacing. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang mengadopsi tentang full organik ini, hasil yang diperoleh pada pohon durian mereka katakan lebih sehat, kemudian dari pertumbuhan lebih stabil, dan kemudian ketahanan terhadap penyakit itu bisa lebih terjaga. Kurang lebih seperti itu. Bahkan yang sudah berbuah itu ada yang mengatakan dengan full organik hasil yang didapatkan juga cukup memuaskan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu semi organik. Nah, semi organik ini sebenarnya penggabungan antara pupuk organik dengan kimia sintetis. Kalau kimia sintetis memang pupuk pabrikan,
yang mana kita sudah banyak tahu dan kita juga banyak yang memakainya. Nah, di sini mungkin sepertinya lebih banyak yang memakai atau menerapkan untuk menggunakan semi organik. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu full kimia sintetis, atau secara garis besarnya atau keumumannya itu menggunakan pupuk pabrikan, mulai dari NPK-nya, kemudian pupuk MKP-nya, ataupun untuk pupuk mikronya, itu kesemuanya atau keseluruhan menggunakan pupuk hasil dari pabrikan. Nah, untuk kesemuanya atau untuk ketiganya tadi mungkin bisa menjadi pilihan untuk teman-teman mana yang akan dipakai atau diterapkan untuk merawat pohon duriannya. Nah, kalau untuk saya pribadi, saya lebih memilih untuk yang semi organik. Mengapa? Karena untuk yang semi organik, untuk saya pribadi yang masih bisa dikatakan pemula, lebih mudah untuk penerapan ataupun memahaminya, karena secara keumuman atau secara garis besar atau kebanyakan dari para petani itu lebih banyak yang menggunakan semi organik. Jadi paling tidak ketika kita belajar kepada petani yang mengadopsi tentang semi organik ini bisa lebih mudah untuk dipahami lah. Nah, sebenarnya kalau untuk full organik sebenarnya juga cukup baik, akan tetapi kalau untuk saya pribadi mungkin dari segi pengetahuan yang belum memadai lah. Nah, kemudian dari segi pencegahan hama juga saya masih menggunakan pupuk kimia, baik itu pencegahan hama, kemudian hama baik itu jamur ataupun hama yang lainnya seperti penggerek batang ataupun belalang. Nah, saya masih menggunakan pupuk kimia karena untuk pupuk yang dari organik ke kimia organik saya belum dapatkan. Nah, terlebih seperti halnya serangga rayap ataupun yang lainnya juga saya masih menggunakan puradan, karena konsep saya adalah pencegahan, jadi agar lebih aman. Terlebih saya juga masih baru, kemudian masih banyak belajar. Nah, untuk dalam memahami perawatan durian saya lebih mudah memahami dari segi semi organiknya daripada full organiknya. Nah, jadi buat teman-teman kalau yang mau menerapkan dengan sistem full organik juga silakan. Nah, kalau untuk full kimia sintetis sepertinya kalau menurut saya, kalau saya sendiri agak keberatan ya, terlebih dengan pupuk yang mungkin harganya juga cukup mahal, bahkan hampir selalu naik untuk harganya. Jadi saya sendiri lebih memilih untuk yang semi organiknya ataupun penggabungan antara pupuk kimia sintetis dan juga organik. Jadi paling tidak untuk pupuk kimianya juga masih bisa memilih, karena banyak pilihan, bisa disesuaikan dengan kemampuan. Nah, sebenarnya kalau untuk hasilnya dengan semi organik juga sebenarnya sudah banyak yang membuktikan dari kualitas hasil buahnya, baik itu dari bentuknya, kemudian rasa dan juga warna, itu sudah banyak yang mempraktekkan atau mendapatkan hasilnya. Nah,
Kemudian kalau untuk yang full organik mungkin masih agak sedikit lah, belum begitu banyak petani yang menerapkan. Meskipun ada yang mengatakan dengan full organik hasilnya sudah maksimal. Nah tentunya apapun yang menjadi pilihan, baik itu penerapan dengan full organik ataupun semi organik, yang terutama adalah hasil yang didapatkan ketika sudah berbuah. Ketika memang dirasa untuk full organik hasilnya bisa memuaskan, kemudian untuk tingkat penjualan juga bisa sesuai apa yang diharapkan, ya tidak ada masalah. Dan begitu juga untuk yang semi organiknya. Jadi terlepas perbedaan, itu hal yang biasa dan tidak harus dibesar-besarkan. Tentunya ke depan yang diharapkan adalah bisa saling menghargai, itu saja. Nah, demikian, mudah-mudahan apa yang menjadi pertimbangan atau pilihan teman-teman yang masih pemula untuk memilih mana yang akan diterapkan, baik itu full organik ataupun semi organik, itu bisa lebih mudah dipraktekkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.